Dalam 1 Petrus 3, 19-20 dikatakan Kristus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara, yaitu roh waktu Nuh. Apakah maksudnya? Waktu Nuh berarti sebenarnya waktu zaman Nuh itu banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan Allah membiarkan mereka binasa. Tapi sebelum binasa 120 tahun Nuh memberitakan Injil, mengatakan engkau bisa diselamatkan asal engkau mau masuk ke dalam bahtera. Barang siapa yang masuk bahtera akan diselamatkan. Barang siapa masuk akan dianugerai pengampunan dan akan diberikan hidup terus di dunia ini. Tidak usah mati karena air bah. Dan waktu Nuh memberitakan Injil kabar mereka, ini ada penginjil yang periode paling panjang. Billy Graham dan sebagainya semua hanya berkhotbah puluhan tahun. Nuh berkhotbah 120 tahun. Tapi Nuh juga ada penginjil paling gagal. Karena selama 80 tahun selain dia, istri, 3 anak sama 3 menantu, 8 orang diselamatkan. Tak ada satu yang taat. Tetapi Nuh juga ada penginjil yang paling tabah, paling konsisten, yang paling sabar dan paling tekun. Karena 120 tahun tidak pernah mundur, tidak pernah berubah, tidak pernah kecewa. Dan Nuh itu adalah penginjil yang paling hebat, paling kuat. Karena dia menentukan 2 hal. Siapa yang diselamatkan dan siapa dibinasakan. Maka di dalam 2 Petrus dikatakan melalui Nuh, maka dia telah mengkutuk atau menghakimi seluruh zaman itu. Nah ini di dalam Ibrani dibicarakan Nuh telah menjadi penghakim bagi seluruh zaman itu. Dan waktu Nuh berkhotbah, itu khotbah melalui siapa? Melalui Roh Kristus. Roh Kristus apa? Yang akhirnya membangkitkan Kristus. Sehingga Roh Kristus itu roh kekal. Kalau lihat Ibrani pasal 9 ayat 14. Roh kekal telah mempersembahkan Kristus supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Dan roh kekal itu tidak peduli dan tidak dibatas oleh waktu. Sehingga dari dunia kekal sampai kekal, roh itu bekerja menolong orang untuk berkhotbah, untuk mengabarkan Injil. Maka roh yang memiliki Nuh ada Roh Kristus. Maka dengan demikian Yesus pernah pergi mengabari Injil kepada zaman Nuh. Beritu Roh Yesus Kristus. Di dalam Kristus sudah mengabari Injil di dalam segala zaman. Semua zaman orang mengabar Injil memakai Roh Kristus. Dan Roh Kristus yang bangkitkan Kristus itulah yang menjadi penolong bagi pengkhotbah semua artinya. Tetapi banyak orang pikir Yesus Kristus waktu mati lalu dia pergi ke neraka, lalu kabarkan Injil, lalu bangkitkan lagi. Maksud mereka Yesus cuma 3 hari mati itu ke neraka berkhotbah. Bukan saja demikian. Yesus ke situ bukan berkhotbah menawarkan orang mau bertobat, tidak. Tetapi Yesus ke situ adalah mengproklamasikan kerigma. Dan bahasa Greek kerigma itu the victorious clamation, victorious message. Jadi Yesus memberitakan kerigma, memberikan berita kemenangan, yaitu yang mereka nanti-nanti di dalam perjanjian lama sudah tergenap sekarang oleh dia yang dipaku di atas kayu salib. Sehingga yang disebut penginjilan berarti adalah memproklamasikan kemenangan Kristus atas dosa, atas kematian, atas Taurat dan atas kuasa setan. Itu pemberitaan. Ini adalah satu kerigma, yaitu sesudah pemberitahuan kemenangan di dalam rencana Tuhan Allah.